Halo guys! Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sejarah kerajaan Islam. Di sini, saya Kaclea Vidya Putri Gadita, nomor absen 20. Saya Lutitia Arisolista, nomor absen 24. Kami dari kelas MIPA 4. Selamat menyaksikan! Presentasi yang akan kami paparkan terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Teori-teori masuknya kerajaan Islam, 3. Kerajaan Islam di Indonesia, 4. Tokoh-tokoh penting. Latar belakang masuknya kerajaan Islam di Indonesia yaitu semakin berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sekitar abad ke-13 juga didukung oleh faktor lalu lintas perdagangan laut Nusantara saat itu. Banyak pedagang-pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia, seperti dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok masuk ke Nusantara. Para pedagang-pedagang Islam ini pun akhirnya berbaur dengan masyarakat Indonesia. Semakin tersebarnya agama Islam di tanah air, melalui perdagangan ini pun turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga sisi pemerintahan Nusantara saat itu. Munculnya berbagai kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Keterlibatan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga turut berperan dalam tersebarnya agama Islam hingga ke seluruh penjuru tanah air. Terdapat beberapa teori masuknya kerajaan Islam. Yuk kita simak. Yang pertama yaitu ada teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Trewes dan dikembangkan oleh Snook Hurgrons dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia yaitu Sucipto Wirjo Suprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik A.S. Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik A.S. Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan, makam salah satu wali Songo, yakni makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik A.S. Saleh. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau Mekah, yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Ampulah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Selanjutnya yaitu teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia, yang sekarang bernama negara Iran.
adalah teori yang didukung oleh Hussein Jajadiningrat dan Umar Amir. Hussein Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan, menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga, teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Selanjutnya ada teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas, yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan, salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jane pada 2004, menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam di Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Kerajaan Islam tertua di Indonesia yaitu Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Beberapa kerajaan Islam tertua di tanah air yang menjadi bukti jejak peninggalan Islam dan masih bisa disaksikan hingga saat ini, di antaranya ialah Kerajaan Perlak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Goa, Kesultanan Malaka, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram Islam. Sebagai kerajaan Islam pertama, Kesultanan Samudra Pasai seringkali dikagumi oleh berbagai orang. Salah satunya adalah penjelajah dunia asal Itali, yaitu Marco Polo. Selanjutnya, terdapat kerajaan Islam di Jawa. Ada di kerajaan mana aja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam kala itu. Penyebaran Islam saat itu sangat dipengaruhi oleh jasa para wali, baik di Pulau Jawa maupun yang berada di luar Pulau Jawa, seperti Maluku hingga ke wilayah Kalimantan Timur. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mendirikan masjid yang pada saat itu juga dibantu oleh para wali ataupun sunan. Kemudian, kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Demak juga mendapat dukungan dari para wali, terutama dari Sunan Kalijaga.
Kehidupan masyarakat di sekitaran Kerajaan Demak juga telah diatur oleh aturan-aturan Islam, tetapi tetap tidak meninggalkan tradisi lama mereka. Pada masa Kerajaan Islam Jawa, terjadinya transformasi politik serta religius dari Kerajaan Hindu-Buddha menuju Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Indonesia berikutnya adalah Banten, yang berada di ujung Pulau Jawa, yaitu daerah Banten. Tanda penyebaran Islam di wilayah ini bermula ketika Fatahillah merebut Banten dan mulai melakukan penyebaran Islam. Islam tersebar dengan baik saat itu karena dipengaruhi oleh banyaknya pedagang-pedagang asing seperti dari Gujarat, Persia, Turki, dan lain sebagainya. Masjid Agung Banten menjadi salah satu hasil peninggalan Islam yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. Selanjutnya yaitu ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon masuk sebagai kesultanan Islam ternama di wilayah Jawa Barat, sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Wilayah Cirebon juga masuk dalam area strategis jalur perdagangan antar pulau. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum mendirikan Kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam terlebih dahulu di tanah Pasundan. Beliau juga berkelana ke Mekah dan Pasai. Sunan Gunung Jati juga berhasil menghapus kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang saat itu masih bercorak Hindu. Kerajaan Islam di Maluku. Yang pertama ada Kerajaan Jailolo. Kerajaan Jailolo terletak di bagian pesisir utara Pulau Seram dan sebagian Halmahera. Kerajaan ini termasuk ke dalam kerajaan tertua di wilayah Maluku. Kerajaan Jailolo berdiri sejak tahun 1321 dan mulai masuk Islam setelah kedatangan Mubalik dari Malaka. Yang selanjutnya ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini berada di Maluku Utara dan beribu kota di Simpalu. Penyebaran Islam di Kerajaan Ternate dipengaruhi oleh ulama-ulama Jawa, Arab, dan Melayu. Kemudian, kerajaan ini pun resmi memeluk Islam setelah Raja Zainal Abidin belajar tentang Islam dari Sunan Giri pada tahun 1486 Masehi. Sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, maka banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia yang singgah di wilayah Ternate. Yang selanjutnya ada Kerajaan Tidore. Kerajaan ini terletak di sebagian Pulau Halmahera dan sebagian lagi di Pulau Seram. Kerajaan Tidore memeluk Islam sekitar abad ke-15 Masehi. Cirali Lijitu merupakan Sultan Tidore yang pertama kali memeluk agama Islam dan memiliki gelar Sultan Jamaluddin. Sultan Jamaluddin memeluk Islam berkat seorang mubalik bernama Syekh Mansur. Kerajaan ini sendiri terkenal karena ekonomi perdagangan di sektor rempah-rempah. Dan menurut sumber sejarah, Kerajaan Tidore kala itu memiliki persekutuan yang disebut dengan Ulisiwa yang terdiri atas wilayah Halmahera, Makian, Kai, Jailolo, serta pulau-pulau lainnya di wilayah sebelah timur Maluku. Dan yang terakhir ada Kerajaan Bacan. Kekuasaan Kerajaan Bacan telah meliputi seluruh kepulauan Bacan, Obi, Waigeo, Solawati, hingga di wilayah Irian Barat. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Bacan ini sendiri bermula ketika seorang mubalik dari Kerajaan Islam Maluku lainnya datang dan mulai menyebarkan Islam. Adapun raja pertama dari Kerajaan Bacan ini bernama Zainal Abidin. Ketika memimpin Kerajaan Bacan, Zainal Abidin pun mulai menerapkan ajaran dan aturan-aturan Islam di wilayah Kerajaan Bacan. Kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama yaitu ada Kesultanan Buton. Nah, Kerajaan Kesultanan Buton ini merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Tenggara. Menurut sejarah, kerajaan ini telah lama berdiri bahkan sebelum agama Islam masuk ke wilayah Sulawesi. Kerajaan ini muncul pada awal abad ke-14 Masehi. Kerajaan Kesultanan Buton ini sendiri awalnya memiliki corak agama Hindu-Buddha. Akan tetapi,
Seiring semakin berkembangnya agama Islam di wilayah Sulawesi, kerajaan ini pun kemudian berubah menjadi kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Buton menguasai banyak wilayah di Kepulauan Buton, termasuk di kawasan perairannya. Nama Buton memang sudah terkenal sejak zaman Majapahit. Bahkan, dalam kitab Negara Kertagama dan dalam Sumpah Palapa dari Gajah Mada, nama Buton sering sekali disebutkan. Hingga hari ini, Kesultanan Buton tetap masih ada dan menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh banyak pelancong. Kerajaan Islam di wilayah Sulawesi selanjutnya ialah Kerajaan Banggai. Kerajaan ini terletak di wilayah semenanjung timur Pulau Sulawesi dan Kepulauan Banggai. Kesultanan Banggai telah lama berdiri, yaitu sekitar abad ke-16 Masehi. Hingga hari ini, Kerajaan Banggai masih tetap eksis dan selalu didatangi oleh banyak pengunjung. Sebenarnya, kerajaan ini pernah mengalami masa keterpurukan akibat kalah dari Kerajaan Majapahit. Namun, setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Banggai kembali bangkit dan menjadi kerajaan independen kembali, serta telah bercorak Islam. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Guatalo. Kerajaan Guatalo sebenarnya memang terdiri atas dua kerajaan yang menjalin persatuan. Persatuan dua kerajaan besar di wilayah Sulawesi ini kemudian memberikan dampak yang begitu besar. Kerajaan Gua sendiri menguasai wilayah dataran tinggi. Adapun untuk wilayah Talo menguasai daratan pesisir. Pengaruh yang cukup kuat menjadikan dua persekutuan kerajaan ini sebagai kerajaan yang sangat berpengaruh pada jalur perdagangan di wilayah timur tanah air. Sejarah juga menyebutkan jika kerajaan Guatalo ini telah berdiri sejak sebelum Islam masuk ke wilayah Sulawesi, atau lebih tepatnya sekitar tahun 13 Masehi. Kerajaan ini akhirnya bergabung menjadi bagian dari NKRI pada tahun 1946 dengan Andi Ijo Daeng Matawang, Karaeng Lalolang, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin sebagai raja terakhirnya. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Bone. Bila dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di wilayah Sulawesi, Kerajaan Bone termasuk kerajaan yang cukup kecil. Karena posisinya sebagai kerajaan kecil, maka saat itu Kerajaan Bone sangat dipengaruhi oleh Kerajaan Gua dan Talo. Kekuatan Kerajaan Gua Talo memang sangat besar pada setiap kerajaan-kerajaan kecil kala itu. Oleh sebab itu, karena pengaruh dari Kerajaan Gua Talo ini, maka Kerajaan Bone pun akhirnya menjadikan kerajaannya sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Agama Islam ini sendiri masuk ke Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja Bone yang ke-11, atau sekitar tahun 1611. Setelah itu, agama Islam pun semakin tersebar karena dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayah kekuasaan Kerajaan Bone. Kemudian ada Kerajaan Konawe. Kerajaan Konawe berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Sebelum bercorak Islam, kerajaan ini awal mulanya merupakan kerajaan bercorak Hindu. Akan tetapi, seiring berkembangnya agama Islam di Konawe, sekitar tahun 18 Masehi, Kerajaan Konawe pun secara perlahan mulai mengalami perubahan sistem pemerintahan dan pada akhirnya juga masuk menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa kerajaan yang telah disebutkan di atas merupakan sejumlah kerajaan Islam yang paling berjaya di wilayah Sulawesi di masa lalu. Meskipun beberapa di antaranya ada yang telah runtuh, akan tetapi beberapa kerajaan juga telah menjadi peninggalan budaya yang patut untuk tetap dijaga. Sejumlah kerajaan Islam di wilayah Sulawesi ini menjadi bukti yang kuat bahwa pengaruh Islam di Sulawesi memang sangat berkembang dengan pesat. Ketika beberapa kerajaan masih memegang corak Hindu-Buddha, secara perlahan tapi pasti, penyebaran agama Islam di Sulawesi mengambil alih corak Hindu-Buddha menjadi kerajaan yang bercorak Islam.
Yang selanjutnya yaitu kerajaan Islam di NTT dan NTB. Yang pertama ada Kesultanan Bima. Kesultanan ini didirikan pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi. Masuknya Islam di Kerajaan Bima diawali ketika pada tahun 1540 Masehi, para mubalik dan pedagang dari Kesultanan Demak datang dan menyebarkan Islam. Penyebaran Islam terus berlanjut dan diteruskan oleh Sultan Alauddin sekitar tahun 1619. Beliau mengirimkan para mubalik dari Kesultanan Luwu, Kerajaan Talo, dan Kerajaan Bone. Yang selanjutnya yaitu Kesultanan Bima. Kerajaan Dompu terletak di wilayah Kabupaten Dompu saat ini. Kerajaan ini berada di wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Mayoritas penduduk setempat kini telah memeluk agama Islam dengan tradisi dan budaya Islam. Keturunan raja atau dikenal dengan istilah bangsawan Dompu hingga kini masih tetap ada. Mereka sering dipanggil dengan sebutan rumah ataupun dai. Istana Dompu yang menjadi simbol kekuasaan zaman dahulu kala kini telah diubah menjadi Masjid Raya Dompu. Dan yang terakhir ada Kesultanan Sumbawa. Sebelum masuk ke Pulau Lombok, Islam terlebih dahulu masuk ke Pulau Sumbawa, yaitu sekitar tahun 1450 sampai dengan 1540. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para pedagang Islam dari Jawa dan Sumatera. Runtuhnya kekuasaan Majapahit menjadikan banyak kerajaan kecil di wilayah Pulau Sumbawa yang menjadi merdeka. Dan kondisi semakin memudahkan masuknya agama Islam di lingkungan Kesultanan Sumbawa. Dan sekitar tahun 16 Masehi, Sunan Prapen yang merupakan keturunan Sunan Giri masuk ke Pulau Sumbawa dan menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan bercorak Hindu. Yang selanjutnya yaitu kerajaan Islam di Kalimantan. Yang pertama ada Kerajaan Selimbau. Kerajaan Islam pertama di wilayah Kalimantan ialah Kerajaan Selimbau. Kerajaan ini terletak di wilayah Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum memeluk Islam, Kerajaan Selimbau menjadi kerajaan Hindu tertua di Kalimantan Barat. Selama bertahun-tahun, Kerajaan Selimbau diperintah dengan garis turun-temurun yang berjumlah 25 generasi, mulai dari raja-raja yang beragama Hindu hingga sampai pada masa pemerintahan Kerajaan Islam. Yang selanjutnya ada Kerajaan Mempawah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam yang berlokasi sekitar wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Nama Mempawah ini sendiri diambil dari istilah mempauh yang berarti nama pohon yang tumbuh di hulu sungai yang kemudian dikenal dengan sebutan Sungai Mempawah. Di masa perkembangannya, pemerintahan kerajaan dibagi menjadi dua periode. Yang pertama ialah masa kerajaan suku Dayak yang bercorak Hindu, lalu masa kesultanan yang bercorak Islam. Dan selanjutnya ada Kerajaan Tanjung Pura. Salah satu kerajaan tertua di Kalimantan Barat ialah Kerajaan Tanjung Pura, atau sering juga disebut dengan Tanjung-Pura. Kerajaan ini telah mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota kerajaan. Awalnya ibu kota kerajaan terletak di Negeri Baru atau di Kabupaten Ketapang. Setelah itu berpindah lagi ke wilayah Sukadana yang menjadi Kabupaten Kayong Utara. Kemudian di abad ke-15 Masehi berubah nama menjadi Kerajaan Matan ketika Rajanya Sorgi atau Giri Kesuma masuk Islam. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Landak. Kerajaan Landak dikenal juga dengan Kerajaan Ismahayana Landak, ialah sebuah kerajaan yang berada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kerajaan Landak ini sendiri memiliki kronik sejarah yang cukup panjang. Beberapa sumber tertulis mengenai kerajaan ini memang cukup terbatas. Namun, berbagai bukti arkeologis berupa bangunan istana kerajaan atau keraton hingga berbagai atribut kerajaan yang masih bisa dilihat hingga saat ini menjadi bukti eksisnya kerajaan ini. Menurut sejarah, kerajaan Landak ini juga terbagi menjadi dua fase, yaitu masa kerajaan bercorak Hindu dan kemudian menjadi kerajaan bercorak Islam yang telah dimulai sekitar tahun 1257 Masehi. Yang berikutnya ada Kerajaan Tayan.
Kerajaan Islam ini terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Tayan, Provinsi Kapuas Raya. Pendiri Kerajaan Tayan ialah putra Brawijaya yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Beliau bernama Gusti Likar atau sering juga disebut dengan Lekar. Gusti Lekar ini sendiri merupakan anak kedua dari Panembahan Digiri yang merupakan Raja Matan. Anak pertama dari Panembahan Digiri bernama Duli Maulana Sultan Muhammad Syarifuddin yang kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Matan. Sultan Muhammad Syarifuddin ini sendiri merupakan raja pertama yang masuk Islam berkat jasa Tuan Syekh Samsuddin. Beliau kemudian mendapatkan hadiah berupa sebuah Quran kecil serta sebentuk cincin bermata jamrud merah yang didapatkan langsung dari Raja Mekah. Dan yang terakhir ada Kesultanan Pasir. Sebelumnya, Kesultanan Pasir disebut sebagai Kerajaan Sadurangas yang merupakan sebuah kerajaan yang berdiri sekitar tahun 1516. Saat itu, kerajaan dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Putri di Dalam Petung. Sebelum ratu menikah dengan Abu Mansur Indrajaya, Putri Petong masih menganut ajaran animisme atau kepercayaan menyembah roh-roh halus. Lewat jalur perkawinan antara Ratu Petong dan Abu Mansur Indrajaya, Kesultanan Pasir mulai memeluk Islam. Selain itu, jalur perdagangan yang berasal dari berbagai pedagang Muslim juga berperan besar tersiarnya agama Islam di Kesultanan Pasir. Di sini terdapat tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Yang pertama ada tokoh sejarah Islam di Sumatera, yaitu ada Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Ahmad, Sultan Alauddin Riyadsyah, Sultan Iskandar Muda. Kemudian tokoh sejarah Islam di Jawa yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, juga ada Sunan Gunung Jati. Selanjutnya ada tokoh sejarah Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, yaitu ada Datori Bandang dan kawan-kawannya, kemudian ada Sultan Alauddin, ada Tuan Tunggang Parangan, dan ada Sultan Zainal Abidin. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.